Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis produk sale pisang dengan dosen pengampu Ibu Fatwa Bagis MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lela Trimanita dan rekan saya Nur Cahya. Yang pertama, pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang pengembangan usaha. Pengembangan masyarakat petani pisang yang ada di Desa Kedung Reja, yang dimana masyarakatnya memiliki kemampuan untuk membuat berbagai jenis makanan sebagai wadah kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Dengan adanya produksi olahan sale pisang ini akan menambah penghasilan perekonomian. Ada berbagai macam jenis makanan yang digemari masyarakat. Salah satunya adalah makanan ringan. Makanan ringan yang akan kami bahas ini adalah olahan sale pisang. Sale pisang ini merupakan makanan ringan yang mudah dalam pembuatannya, bahannya mudah didapat, dan harga pemasarannya pun terjangkau bagi masyarakat kalangan apapun. Selanjutnya, nama perusahaan. Mutiara Jaya merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang industri pengolahan sale pisang. Alamat perusahaan. Produk olahan sale pisang yang diproduksi oleh Mutiara Jaya terletak di Desa Kedung Reja nomor 62, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, sejarah singkat perusahaan. Mutiara Jaya merupakan suatu kelompok usaha yang bergerak di bidang olahan sale pisang. Usaha ini dirintis oleh 6 orang. Dalam pendirian usaha ini perlu adanya keahlian dalam pembuatannya, kemudian bisa memberikan inovasi sehingga dapat memiliki kualitas produk yang baik, dan bahan pembuatannya juga sangat mudah didapatkan. Dengan begitu, ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang sangat menjanjikan karena untuk membuat makanan ringan tidak memerlukan bahan yang sulit. Mereka cukup mengembangkan secara kreatif bahan makanan yang sudah biasa kita jumpai. Maka dari itu, mereka mendirikan usaha yang diberi nama Mutiara Jaya, di mana usaha ini memproduksi makanan ringan yaitu sale pisang yang berbahan dasar buah pisang. Produk ini memiliki peluang usaha yang cukup tinggi karena makanan ringan ini sangat digemari masyarakat luas. Lalu, jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha ini yaitu bidang konsumsi, tepatnya makanan ringan. Karena jika dilihat secara luas, kebanyakan masyarakat Indonesia menyukai makanan ringan. Olahan sale pisang yang diproduksi Mutiara Jaya merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang pertanian dan industri pengolahan buah pisang menjadi sale pisang. Pemilik perusahaan olahan sale pisang ini diproduksi oleh Mutiara Jaya, yang diketuai oleh Ibu Rosana yaitu sebagai pendiri dari usaha tersebut. Selanjutnya, identitas perusahaan dan legalitas produk. Perusahaan Mutiara Jaya yang terletak di Jalan Kedung Reja nomor 62 Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, telah mempunyai izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dengan nomor 214330101007820. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Ketuanya adalah Ibu Rosana yang sebagai pendiri dari usaha tersebut. Lalu ada sekretaris, Ibu Leli, bendahara Ibu Dewi, Ibu Tatik sebagai anggota 1, Ibu Nur sebagai anggota 2, dan Ibu Suji sebagai anggota 3. Dan total karyawan dalam usaha sale pisang ini ada 5 orang. Karyawan usaha ini merupakan ibu rumah tangga di sekitar tempat usaha tersebut berada. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk sale pisang yang diberi merek Mutiara Jaya adalah makanan yang terbuat dari pisang pilihan yang kemudian dipipihkan hingga tipis lalu diberi adonan pencelup dan digoreng. Cocok digunakan sebagai cemilan. Sale pisang juga kaya akan karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi tidak perlu cemas karena lemaknya hanya sedikit. Wilayah daerah pemasaran. Untuk pemasarannya, perusahaan memilih area Cilacap dan sekitarnya yang paling utama, namun mereka juga beberapa kali memasarkan produknya keluar kota dan menjual di online shop. Perusahaan tersebut juga sudah memiliki toko yang lumayan besar, dan toko tersebut juga diberi nama
yang sama dengan nama perusahaannya, yaitu Mutiara Jaya. Lalu ada segmen pasar. Segmentasi pasar usaha olahan sale pisang Mutiara Jaya adalah berbagai kalangan yang ada di sekitar tanpa ada pengecualian umur, gender, ataupun yang lainnya. Penggunaan media sosial merupakan media yang sangat efektif untuk menjalankan wirausaha ini, karena pada dasarnya internet dapat diakses oleh siapapun, kapan saja dan di mana saja. Mereka mempergunakan media sosial yang mereka punya. Selain itu, promosi juga dilakukan secara face-to-face atau secara langsung untuk menarik minat konsumen yang berasal dari berbagai kalangan dan tentu saja kebanyakan dari pemakai atau pengguna sosial. Selanjutnya, kebijakan harga. Harga yang ditawarkan untuk produk olahan sale pisang Mutiara Jaya dijual dengan harga Rp15.000. Lalu ada sistem distribusi. Pendistribusian produk dilakukan dengan cara mengirimkan produk ke beberapa warung-warung yang dekat dengan usaha tersebut dan juga menjualnya di toko mereka. Sistem promosi. Promosi dilakukan dengan media sosial. Selain itu juga dengan cara face-to-face atau secara langsung untuk menarik minat konsumen yang berasal dari berbagai kalangan. Permintaan produk. Produksi sale pisang Mutiara Jaya dilakukan setiap hari karena permintaan produknya setiap hari selalu meningkat. Selanjutnya, manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Proses pembuatan sale pisang cukup mudah. Tahap pertama yaitu pisang yang telah terkumpul kemudian dikupas. Setelah pengupasan selesai, kemudian pisang dipotong menjadi 2 bagian, lalu dihaluskan menggunakan alat penghalus sale khusus. Kemudian pisang dijemur 2-3 hari. Setelah dijemur, kemudian pisang dimasukkan ke oven untuk disterilkan supaya tidak ada kotoran atau bakteri yang menempel. Kemudian, buat adonan pencelup seperti garam, terigu, telur, blue band, dan lain-lain. Ditambah air dan diaduk rata. Kemudian, campur pisang ke adonan pencelup, lalu digoreng ketika sudah matang dan ditiriskan. Setelah itu, produk dimasukkan ke plastik kemasan dan siap untuk dijual. Selanjutnya, kapasitas produksi. Produksi sale pisang Mutiara Jaya dilakukan setiap hari jika produk sudah hampir habis. Dalam sehari mampu memproduksi sekitar 100 bungkus sale pisang dengan masa pengeringan sekitar 2-3 hari. Kemudian, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utama produk ini adalah dari kebun pisang pemilik usaha tersebut. Jika bahan baku kurang, pemilik usaha tersebut akan mengambil bahan baku ke petani pisang lain yang ada di dekat daerah tersebut. Selanjutnya, pengolahan atau pembuangan limbah. Kulit buah pisang yang sudah tidak digunakan lagi dapat dijadikan makanan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Lalu jantung pisangnya dapat dimasak menjadi olahan makanan dan daun pisang juga dijual ke beberapa industri pembuatan tempe yang dekat dengan daerah tersebut. Lalu pelepah pohon pisangnya sering dicari oleh para pengrajin pengolahan limbah untuk dijadikan kerajinan yang mempunyai nilai seni yang tinggi, seperti tas, tempat tisu, tempat sampah, dan masih banyak lagi. Jadi tidak akan ada limbah yang akan terbuang dalam usaha ini. Aspek keuangan. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan. Dalam memproduksi olahan sale pisang memerlukan modal yang tidak sedikit, di mana modal berasal dari iuran anggota yang berjumlah 6 orang. Pada saat awal masuk sebesar Rp625.000 per orang. Jumlah modal yang berasal dari iuran anggota yaitu sebesar Rp3.750.000. Yang kedua, proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi keuangan merupakan anggaran yang dirancang untuk penyelenggaraan sebuah usaha yang akan dijalankan. Proyeksi peralatan. Yang pertama, oven, yaitu sebesar Rp1.315.000. Yang kedua, alat pemotong pisang, yaitu sebesar Rp450.000. Yang ketiga, tempat penjemur sale, yaitu sebesar Rp250.000. Yang keempat, pisau, yaitu sebesar Rp30.000. Maka total biaya yang dikeluarkan untuk peralatan yaitu sebesar
Rp2.045.000. Tabel proyeksi harga pokok produksi untuk 1 kali produksi. Untuk 1 kali produksi menghasilkan 100 unit produk. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisang, air, gula pasir, tepung terigu, tepung beras, vanili, telur, blue band, minyak goreng, glutamate, soda kue, gas, plastik kemasan, dan label kemasan. Harga pokok produksi untuk 1 kali produksi yaitu sebesar Rp794.500. Maka harga pokok produksi per unitnya yaitu Rp7.945.000. Tabel proyeksi harga pokok penjualan. Yang pertama salep pisang. Jumlah yang diproduksi per bulannya yaitu 400. Kemudian unit per tahunnya yaitu sebanyak 4.800. Harga produksinya per unit sebesar 7.945. Maka harga pokok produksi per unit yaitu Rp15.000. Tabel proyeksi penjualan selama 3 tahun. Nama produk salep pisang. Untuk tahun ke-1 yaitu sebesar Rp72.000.000. Untuk tahun kedua yaitu sebesar Rp74.480.000. Untuk tahun ketiga yaitu sebesar Rp85.543.200. Maka total penjualan selama 3 tahun yaitu Rp236.023.200. Laporan laba rugi olahan pisang untuk tahun 2020. Penjualan sebesar Rp78.480.000. Harga pokok produksi yaitu sebesar Rp41.568.240. Laba kotornya yaitu Rp39.911.760. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Gaji untuk 1 orang yaitu sebesar Rp1.250.000. Maka untuk 5 orang yaitu sebesar Rp6.250.000. Perlengkapan yaitu sebesar Rp2.045.000. Maka total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp8.295.000. Maka laba bersih untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.616.760. Proyeksi neraca olahan pisang tahun 2020. Aktiva yang pertama kas sebesar Rp55.096.260. Persediaan barang dagang yaitu sebesar Rp866.005. Sewa dibayar di muka kosong. Perlengkapan 0. Peralatan yaitu sebesar Rp2.045.000. Maka total aktiva yaitu Rp59.935.760. Pasiva untuk utang 0. Modal yaitu sebesar Rp29.319.000. Laba bersih yaitu sebesar Rp28.616.760. Maka total pasifanya yaitu sebesar Rp57.935.760. Analisis rasio keuangan. Dalam hal ini, kami akan menggunakan beberapa macam rasio keuangan untuk mengukur apakah produk olahan pisang ini posisi keuangannya sehat atau tidak. Yang pertama ada rasio aktivitas, terdiri dari 2, yaitu ITO atau Inventory Turnover, yang kedua Total Asset Turnover. Yang pertama, ITO atau Inventory Turnover, rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan tahun 2020. Maka 78.480.000 dibagi 866.005, maka hasilnya yaitu 90,62. Kemudian ada Total Asset Turnover, yaitu 78.480.000 dibagi 57.935.760 rupiah, maka hasilnya 98,77. Rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu sebesar 0,47. Kemudian ada net profit margin,
yaitu sebesar 0,36. Kemudian ada ROA atau Return on Asset, yaitu sebesar 13,99. Kemudian ada ROI, yaitu sebesar 0,49. Kesimpulan aspek analisis keuangan yaitu dari semua aspek keuangan yang sudah dianalisis semua hasilnya menunjukkan positif, menghasilkan cash flow yang tergolong tinggi dan profitabilitas setiap tahunnya meningkat. Kesimpulan, dalam aspek organisasi dan manajemen Mutiara Jaya telah mempunyai struktur organisasi yang jelas. Legalitas perusahaan olahan sari pisang telah diperoleh izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Harga yang ditawarkan untuk satu produk yaitu sebesar Rp15.000. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara online. Dalam usaha olahan pisang, Mutiara Jaya menggunakan teknologi alat oven untuk mengeringkan dan untuk mensterilkan agar produk terhindar dari kotoran dan bakteri. Dari semua aspek keuangan yang sudah dianalisis, semua hasilnya menunjukkan positif. Dana yang dibutuhkan untuk investasi masih tergolong relatif terjangkau, tetapi menghasilkan cash flow yang tergolong tinggi dan adanya peningkatan profitabilitas setiap tahunnya. Rekomendasi tindak lanjut. Dari beberapa aspek yang telah dikaji, usaha sale pisang layak untuk dilanjutkan. Karena walaupun sale pisang termasuk makanan tradisional dan sudah lumayan susah dicari dalam masa sekarang ini, namun mampu bersaing di tengah perkembangan bisnis sekarang ini dan dapat berinovasi dengan memanfaatkan hasil sumber daya di desa tersebut. Demikian pemaparan proposal studi kelayakan bisnis olahan sale pisang Mutiara Jaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.